Oke, jadi misalnya seperti ini untuk masing-masing URI di subjek, predikat, dan objek. Kita memiliki XML namespace yang berbeda-beda. PRI misalnya ini untuk prefix people dari Presiden RI, ya, relatif dengan Presiden RI. Nah, kemudian gnlog sudah kita bahas sebelumnya, dan VOAF, standar VOAF, ya, namespace VOAF-nya adalah ini. Jika kita sudah memiliki XML namespace seperti ini, maka kita akan bisa tulis ulang RDF statement ini sebagai berikut. Ya, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah memiliki versi compact dari RDF statement di atas ini. Atau triple ini kita bisa tuliskan sebagai struktur yang lebih compact dan sederhana. Oke, sampai di sini kita hampir mencapai ke satu langkah lagi, ya. Berarti sekarang kita satu langkah lagi akan membuat komputer bisa memahami statement atau knowledge yang kita miliki ini, ya. Jadi knowledge yang atau pengetahuan kita yang dikodekan dalam bentuk triple subjek predikat ini, ya, sebentar lagi akan bisa difahami oleh komputer, ya. Nah, sekarang untuk bisa difahami oleh komputer, kita harus mengikuti suatu format standar bagaimana menuliskan RDF statement ini. Nah, di sini ada dua format standar yang umum dipakai. Ya, sebenarnya bukan yang umum dipakai, yang saya buat contoh aja di sini. Jadi ada beberapa standarnya. Dua diantaranya adalah RDF XML dan N3 atau Notation 3. Ya. Dalam video ini saya akan memberikan contoh untuk kedua notasi ini. Meskipun ada beberapa notasi yang lain, tapi sebagai dasar untuk bisa paling tidak cukup buat kita untuk memahami bagaimana statement ini bisa dibaca oleh komputer dan kemudian komputer bisa paham. Oke, sekarang untuk RDF XML statement, ya, sebuah RDF statement ini bisa kita tuliskan dengan format seperti ini. Iya, ini adalah contoh penulisan statement ini menggunakan format RDF XML. Jadi di sini format XML ini Anda bisa lihat, ya, elemen RDF. Ya, pertama ini menunjukkan bahwa ini adalah RDF. Kemudian di sini adalah namespace yang pertama didefinisikan. Nah, harus ada XML NS RDF sehingga ini memudahkan kita untuk selanjutnya menyingkat namespace dari RDF. Nah, setiap URI dari RDF. Nah, kemudian ketika namespace yang kita miliki di atas kita masukkan di sini. Dan ini adalah statement RDF statement yang kita miliki sebelumnya. Ya, bisa dituliskan semacam ini, ya. RDF description, jadi ini sebuah deskripsi atau statement. Kemudian tentang apa? Tentang Presiden SBY, ya. Kemudian ini sudah kita singkat menggunakan prefix pre dan SBY sebagai detail namanya. Ya. Subjeknya adalah ini. Kalau kemudian kita mau refer ke triple ini, ya, ini adalah subjek. Ini adalah bagian subjek. Kemudian relasi VOAF location, relasinya digambarkan sebagai subelemen di sini yaitu VOAF location, dan objeknya karena objeknya juga merupakan sebuah URI atau resource, kita tuliskan sebagai RDF resource dan ini adalah resource-nya, ya. Jadi kita memiliki subjek ini, kemudian predikat di sini, dan kita memiliki objek. Oke. Di sini Anda lihat bahwa semua resource memiliki URI. Nah, bagaimana kita bisa memberitahu komputer bahwa resource Presiden SBY ini memiliki nama Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Oke, biar lebih jelas saya besarkan, ya, statement RDF XML seperti di sini. Nah, agar kita bisa memberikan label kepada resource Presiden SBY ini,
dan label itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai nama dia. Caranya adalah sebagai berikut. Kita tambahkan sebuah relasi di sini dari subjek. Subjeknya adalah ini ya. Kemudian sebelumnya kita udah punya subjek dan predikat location seperti ini. Nah, sekarang kita mau tambah relasi yang berupa nama ya, relasi yang merefer ke nama dari resource ini. Jika Anda melihat spesifikasi VOAV, maka Anda akan menemukan satu predikat yang bernama name ya, di sini. Yang ini digunakan untuk memberikan nama kepada subjek. Ya. Jadi jika subjek kita adalah ini presiden sby.html dan ini mempunyai nama lengkapnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, maka kita akan tambahkan, caranya adalah dengan menambahkan sebuah relasi dari subjek ke predikat VOAV name ini, dan karena ini bentuknya bukan resource ya, contoh resource di bawah, tapi bentuknya adalah string biasa, maka penulisannya adalah seperti ini. Dia diupdate oleh VOAV name dan /VOAV name. Ya, sekali lagi ini adalah subjeknya, VOAV name adalah predikatnya, dan objeknya adalah string Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di sini Anda bisa lihat ada dua jenis objek ya. Objek yang pertama yang kita miliki sebelumnya adalah berupa resource, dan jenis objek yang kedua adalah literal atau tulisan teks atau label biasa. Nah, jadi ini adalah objek literal dan ini adalah objek resource yang berupa resource. Dan cara penulisannya adalah seperti ini ya, berbeda. Baik, dengan begini ya caranya kita bisa menuliskan statement atau kalimat sehingga bisa difahami oleh komputer. Komputer bisa memahami XML, dan di dalam XML ini karena mengikuti standar tertentu, setiap bagian teks ini memiliki makna sendiri yang sudah difahami oleh komputer, sehingga jika kita tuliskan kalimat-kalimat yang kita miliki dalam bentuk RDF, dalam bentuk triple, kemudian dituliskan dalam bentuk RDF XML seperti ini, maka komputer akan bisa paham. Ini adalah satu contoh untuk sebuah RDF statement. Kemudian kita tambahkan satu lagi RDF statement, sehingga di sini ada dua RDF statement. Bagi manusia yang membaca penulisan seperti ini, tentunya akan lebih susah untuk bisa memahaminya ya. Misalnya bahwa ini ternyata memiliki dua kalimat yang subjeknya adalah RDF description, kemudian predikatnya adalah ini, dan ini adalah objeknya. Yang ini berarti bahwa SBY memiliki nama Susilo Bambang Yudhoyono dan berlokasi di Istana Negara. Ini agak susah difahami oleh manusia biasa, karena memang penulisan XML ini ditujukan murni untuk komputer. Nah, ada model penulisan yang kedua, yaitu NT Notation 3 atau N3, yang itu memang dibuat sehingga mudah bagi manusia untuk memahaminya. Meskipun begitu, komputer juga bisa memahaminya karena sudah merupakan sebuah standar. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan dua statement ini dalam format notation 3? Oke, penulisan dengan format notation 3 ini sangat simpel. Jadi setiap statement ya, itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan diakhiri dengan titik. Ini sangat penting ya. Titik ini merupakan akhir dari statement. Anda bisa tulis dalam satu baris atau tulis dalam beberapa baris, tidak masalah. Yang penting pada akhir statement itu harus diakhiri dengan titik. Nah, pertama kita definisikan ketiga prefix yang kita miliki sebelumnya. Untuk mendefinisikan prefix, kita tulis ya, sebagai predikat adalah prefix, seperti ini tulis, add prefix, kemudian prefixnya itu sendiri, ini sebagai subjek, kemudian sebagai predikat prefixnya sendiri, yaitu pre.2, dan sebagai objek adalah URI, bagian dari URI yang kita mau jadikan prefix.